Ya, kita tiba di segmen penghujung atau segmen kelima atau segmen terakhir. Ini semakin puncak dan semakin akan menurun dan akan segera berakhir pemirsa. Oke, baiklah. Kalau begitu saya akan terus serang ke pemirsa bahwa waktu itu saya pernah nge-MC di acaranya Kak Ema. Yes. Dan saya mendapati Kak Ema ini sampai bercucuran air mata. Aduh, Kak Dias, jangan ngundang. Ini sudah pasti musim ada hujan. hubungannya dengan perjalanan hidup nih. Itu kenapa tuh sampai bercucuran air mata tuh Kak Ema? Aduh. Kak Dias kenapa disinggung? Iya, gini sebenarnya. Ini saya sampai terharu loh. Iya. Saya ini belum bicara saja ini sudah panas, apalagi musim hujan. Iya, jadi gini, yang ya di mana-mana namanya perjuangan itu Kak Dias. Banyak tantangan, banyak proses ya. Entah itu dari keluarga, entah itu dari orang lain. Tapi saya bilang tantangan-tantangan itu selalu saya anggap ketika orang mengecilkan saya, saatnya saya untuk membuktikan. Itu. Ya, untuk sampai ke sini memang banyak perjuangan, banyak proses. Ada tisu nggak? Ya namanya untuk mengangkat mengangkat derajat keluarga itu memang harus butuh perjuangan Kak Dias ya. Ya. Betul. Kita tidak peduli lagi tentang capek, tentang perasaan. Yang saya pikirkan itu adalah bagaimana saya mengangkat derajat keluarga saya. Iya, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa saya mampu memberikan terbaik untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Nah, itulah sampai saya bisa bertahan, sampai saya bisa melalui semua prosesnya Kak Dias. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa mengecilkan impian saya. Itu. Betul, sepakat tuh, sepakat. Tidak ada. Entah itu, pokoknya dari mana saja saya harus selalu berjuang bagaimana saya bisa lalui, bagaimana Allah memberikan saya kekuatan untuk terus bisa membuktikan bahwa saya bisa memberikan terbaik untuk keluarga. Dan akhirnya dari situlah saya mulai menggali, banyak belajar bagaimana bisa berdiri, bagaimana bisa tampil depan umum, bagaimana bisa menghadapi setiap ada masalah. Dan saya yakin Allah pasti selalu ada membantu ketika kita bersungguh-sungguh melakukan itu untuk kebaikan. Dan sekarang saya tidak hanya berpikir lagi untuk keluarga saya, tapi banyak impian orang yang harus bantu. Berdampak dan bermanfaat seluas-luasnya ya bagi orang. Harus. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga lagi, tapi untuk orang banyak. Apalagi di PT Bisa ini alhamdulillah tim semakin hari semakin bertambah. Dan itu banyak keluarga, banyak harapan keluarga di sana yang saya harus bantu wujudkan. Jadi kesuksesan ini bukan hanya untuk saya, tapi kesuksesan ini untuk tim saya yang ada di PT Bisa. Oke, gitu. Mantap sekali pemirsa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa sih yang paling berjasa, siapa saja paling berjasa dalam hidup Kak Iman? Iya, pastinya yang paling berjasa, kita berterima kasih kepada Allah ya. Itu selalu ada. Saya anggap itu dulu Allah adalah sebagai mentor saya ketika saya susah, ketika saya ini selalu saya bersujud, selalu saya minta ya Allah berikan saya kekuatan untuk melalui prosesnya. Dan pastinya ada orang tua yang selalu mendoakan saya, keluarga, dan ada suami yang selalu mengerti aktivitas saya, ketemu dengan orang-orang. Ini kita kan kerjaan saya kan ketemu dengan orang banyak. Saya tidak tahu nih, kadang ketemunya ternyata pejabat, ternyata ini saya tidak tahu. Dan itu adalah salah satu tantangan buat saya, bagaimana saya bisa menjaga kepercayaan saya untuk suami. Suami memberikan saya jalan, memberikan saya kepercayaan untuk menjalankan bisnis ini kemana-mana, tanpa. Dan yang paling terpenting adalah berdampak luas dan bermanfaat. Iya, pastinya saya impian saya itu bagaimana bisa berdampak lebih ke orang banyak, itu saja Kak Dias. Oke, Masya Allah. Nah, kalau untuk harapan-harapannya nih ke depan untuk keluarga, terus sekolah
Kahfi, dan untuk diri sendiri itu apa Ya, saja tuh? banyak keajaiban-keajaiban ya. Walaupun sebelumnya itu sempat terpuruk, tapi alhamdulillah melalui PT Bisa saya diberikan banyak apa ya, goals, banyak goals yang terwujud melalui PT Bisa. Banyak sekali. Saya berterima kasih kepada Pak Arman Maulana yang sebagai owner dari PT Bisa yang memberikan keluarga baru, dan akhirnya melalui PT Bisa saya bisa mewujudkan beberapa goals, dan insya Allah goals yang terhebat itu akan tercapai, akan terwujud di tahun 2023, termasuk umroh bersama suami dan ibu saya insya Allah, dan termasuk rumah impian saya di salah satu kawasan elit insya Allah itu tahun 2023 akan terwujud. Dan itu insya Allah saya bisa wujudkan melalui PT Bisa. Mudah-mudahan ya PT Bisa selalu tetap menjaga kredibilitasnya, selalu menjaga inovasi-inovasinya, selalu menjaga bagaimana bisa terus berkembang untuk memberikan harapan-harapan, impian-impian kepada semua tim di PT Bisa. Dan yang paling penting kalau ada misalnya job-job nih, panggil saya MC. Siap. Makanya kemarin saya panggilkan. Oke, Iya. baik. Dan ya, Bapak sih saya berterima kasih juga sama tim-tim PT Bisa saya ya, yang sudah bekerja sama dengan hebat. Ya, seperti tadi saya bilang, sukses saya itu, kesenangan saya itu, dan kesuksesan saya itu saya anggap diri saya sukses ketika tim saya juga sukses bersama saya dan bersama berdiri di panggung kemenangan. amin, amin. Dan ya Kahfi Amin, juga Rabbil ya, Kahfi ya Allah, Kahfi itu sangat banyak memberikan pelajaran buat saya Kak Dias. Ya, saya belajar di Kahfi, teorinya saya langsung aplikasikan di PT Bisa. Itu sangat banyak memberikan seperti the power of sympathy, Iya, ya, bagaimana karakter orang. Di seperti awal itu. materi Kak Om Bagus itu banyak memberikan pelajaran buat saya. Oke, baik. Terakhir Kak Ima, Ya. harapan-harapannya atau pesan-pesan untuk perempuan yang ada atau pemirsa yang ada di rumah, khususnya yang ada di Sulawesi Selatan yang menyaksikan kita, silakan. Ya, makasih Kak Dias. Tentunya saya sebagai wanita merasakan bagaimana berumah tangga, bagaimana bisa harus tetap berdiri, ya. Ya, jadi pesan saya teman-teman, ibu-ibu rumah tangga ya tetap berbisnis ya. Kita adalah perempuan yang suka, yang namanya perempuan itu senang duit. Karena kita paling tahu yang namanya pengeluaran teman-teman. Tapi ya terus yang kedua, semangat belajar. Harus belajar teman-teman. Yang saya lakukan itu bagaimana terus belajar untuk pengembangan diri. Karena pengembangan diri itu tidak hanya untuk diri kita tapi untuk orang banyak. Itu. Jadi ya itu saja, kalau saya tetap berbisnis tapi jangan juga sampai kita melanggar sebagai kaum hawa, kita tetap harus patuh kepada suami dan tetap berbisnis seperti biasa. Iya, jadi menjalani ke pola hidup secara seimbang ya. Iya. Artinya mandiri secara ekonomi, dan kalau di rumah tetap kodratnya Iya, sebagai wanita betul, walaupun harus. di luar adalah pemimpin. Jangan, iya. Oke. Kita harus betul-betul tetap menghargai ada suami. Oke, terima kasih Kak Ima sudah hadir di Iya. program Bukan Perempuan Biasa di Net TV Sulsel. Sehat-sehat dan sampai jumpa di pertemuan Siap. selanjutnya. Makasih Kak Dia sudah diundang. Ya, sama-sama Kak Ima. Ya, itulah tadi obrolan saya dengan Kak Ima, ya, seorang woman entrepreneurship di bidang distributor networking, dan juga seorang mahasiswa pengembangan diri, motivator school dan public speaking Kahfi Halidin Makassar, dan seorang ibu rumah tangga. Ya. Akhir kata seluruh kerabat kerja Net TV Sulsel pamit undur diri. Saya Rida Sahril. Sampai jumpa dalam Bukan Perempuan Biasa episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.